Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Mai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas gambaran soal tes karakteristik pribadi, aspek menghargai orang lain dan ketegasan. Aspek menghargai orang lain. Tips menjawab soal. Yang pertama, pahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kedua, hargailah orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, sadarilah bahwa Anda pun memiliki kekurangan. Yang keempat, terhadap kekurangan orang lain, janganlah selalu mencari kesalahannya. Pikirkanlah bahwa orang tersebut pasti juga punya kelebihan. Yang selanjutnya, menghargai dan menghormati orang lain bukanlah hal yang merendahkan diri sendiri, melainkan justru membuat Anda menjadi orang terhormat. Lalu yang terakhir, berikanlah penghargaan atau pujian secara proporsional kepada orang lain yang berprestasi. Contoh soal. Nomor 1, pada saat saya ditugaskan sebagai pemimpin rapat dalam suatu kegiatan, terjadi perbedaan pendapat antara saya dan rekan kerja saya selaku anggota rapat. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. B. Mempertahankan pendapat saya. Perlu diingatkan ke rekan kerja bahwa sayalah pimpinan rapatnya. C. Wajar karena perbedaan pendapat bukan masalah besar. D. Mengingatkan ke rekan tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh. E. Menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Jawaban yang benar adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. Pembahasannya, pada poin A, mempertimbangkan pendapat tersebut sebagai alternatif cara. Tindakan yang paling tepat sebagai pimpinan rapat, yaitu menghargai pendapat orang lain, skor 5. Poin B, mempertahankan pendapat saya. Perlu diingatkan ke rekan kerja bahwa sayalah pemimpin rapatnya. Apabila pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang bagus, tepat, efektif, dan efisien dengan alasan yang mendasar, maka perlu dipertahankan. Namun, tidak perlu sampai memanfaatkan posisi selaku pimpinan rapat. Skor 1. Poin C, wajar karena perbedaan pendapat bukanlah masalah besar. Perbedaan pendapat perlu disikapi dengan wajar. Skor 4. Pada poin D, mengingatkan ke rekan kerja tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh. Mengingatkan anggota adalah hal yang wajar jika ada sesuatu yang dilanggar, bukan dalam hal karena berbeda pendapat. Skor 2. Poin E, menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Perlu dipahami bahwa menanyakan alasan mengapa berbeda pendapat sangat diperlukan dalam hal menggali informasi yang bisa saja Anda lewatkan. Namun, hal ini mestinya disampaikan dengan cara yang baik. Skor 3. Soal nomor 2. Dalam kegiatan kantor yang sedang saya koordinir, ternyata ada rekan kerja saya ditunjuk telah melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan sangat baik. Sikap saya adalah A. Puas, namun tidak perlu memuji karena hal ini akan membuatnya sombong. B. Tak akan memuji, nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. C. Memuji secara proporsional. D. Mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada. E. Biasa saja dan berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas. Jawaban yang benar adalah C. Memuji secara proporsional. Pembahasannya, pada poin A, puas namun tidak perlu memuji karena hal ini akan membuatnya sombong. Perlu dipahami bahwa pujian adalah bentuk dari menghargai orang lain dan disampaikan dengan cara yang proporsional sehingga rekan kerja tidak menjadi sombong. Skor 3. Poin B, tak akan memuji, nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. Perlu dipahami bahwa memuji atau menghargai orang lain tidak akan menjadikan Anda lebih rendah dibandingkan orang tersebut. Skor 2. Pada poin C, memuji secara proporsional. Menunjukkan tindakan menghargai orang lain. Skor 5. Pada poin D, mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada.
menunjukkan tindakan menghargai orang lain, namun caranya terlalu berlebihan, skor 4. Poin E, biasa saja dan berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas, menunjukkan tindakan tidak menghargai orang lain, skor 1. Selanjutnya, aspek ketegasan. Tips menjawab soal. Pertama, pahamilah bahwa aturan ditegakkan demi ketertiban dan keteraturan. Dalam menegakkan aturan dibutuhkan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Yang kedua, bedakan dengan jelas antara ketegasan dan galak. Yang ketiga, ketegasan membuat orang lain akan hormat dan segan kepada Anda. Dan terakhir, ketidaktegasan membuat orang lain akan menyepelekan Anda. Contoh soal. Yang pertama, saya ditugaskan untuk memimpin tim dalam waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan, akan memberi teguran. E. Menasehatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Jawaban yang benar adalah D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan, akan memberikan teguran. Pembahasannya pada poin A, bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Tindakan bekerja sendiri adalah akibat dari sifat pemimpin yang kurang tegas, skor 1. Poin B, memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. Perlu ada pemahaman bahwa ketegasan dan tindakan mengancam adalah hal yang berbeda, skor 2. Poin C, mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. Perlu dipahami bahwa permasalahan yang ada di tim sebaliknya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat tim. Apabila penyelesaian di tingkat tim tidak menjumpai perubahan yang berarti, barulah dilanjutkan ke tingkat berikutnya, skor 3. Pada poin D, memberikan tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi seluruh anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberikan teguran. Tindakan ketegasan yang paling tepat, skor 5. Poin E, menasehatinya agar anggota tim segera sadar dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Tindakan ketegasan berupa menasehati dirasa kurang cukup. Masih perlu ada pendampingan agar tugas terlaksana dengan benar, skor 4. Soal nomor 2. Suatu hari, atasan di kantor meminta bantuan saya untuk melakukan hal yang cenderung melanggar aturan. Maka tindakan saya, A. Menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh. B. Membantunya, namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya. C. Karena di atasan saya harus membantunya demi kelangsungan karir. D. Jika resikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya karena pertimbangan karir. E. Menolak dan menjelaskan alasannya. Jawaban yang benar adalah E, yaitu menolak dan menjelaskan alasannya. Berikut pembahasannya. Pada poin A, menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh. Penolakan perlu disampaikan dengan cara baik-baik, skor 4. Poin B, membantunya, namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya, menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan, skor 3. Poin C, karena di atasan saya harus membantunya demi kelangsungan karir, menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. Alasan karena yang memberi perintah adalah atasan tidak dapat dibenarkan, skor 1. Pada poin D, jika resikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya karena pertimbangan karir, menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. Alasan karir tidak dapat dibenarkan, skor 2. Pada poin E, menolak dan menjelaskan alasannya, menunjukkan sikap ketegasan dan memiliki prinsip, skor 5.
sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-temanmu.